Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Falak yang berbahagia, pada video kali ini kita akan membahas instrumen hisab yang paling banyak digunakan dalam pembelajaran ilmu falak saat ini, yaitu kalkulator ilmiah. Mengenai instrumen lainnya yang pernah berkembang dan digunakan dalam pembelajaran ilmu falak, dalam kajian ilmu falak di Indonesia, bisa dibaca melalui link yang saya sertakan pada deskripsi video ini. Kalkulator ilmiah yang dibahas pada video kali ini adalah kalkulator ilmiah dengan merek Casio versi FX350MS. Sebelum kita membahas penggunaannya dalam perhitungan-perhitungan ilmu falak, perhitungan-perhitungan dasar dalam ilmu falak, kita bahas terlebih dahulu tombol-tombol penting yang nantinya selalu digunakan dalam setiap perhitungan. Pertama, ada tombol on, letaknya di pojok kanan atas ini. Fungsinya tentu untuk menyalakan kalkulator. Kita klik tombol on, maka kalkulator akan menyala. Selanjutnya ada tombol shift, letaknya di pojok kiri atas. Tombol shift ini warnanya kuning. Nah, gunanya untuk menampilkan fungsi-fungsi yang berwarna kuning di atas tombol. Contoh di sini ada fungsi off untuk mematikan kalkulator. Untuk menampilkan fungsi off ini, untuk mematikan kalkulator ini, kita gunakan tombol shift, kemudian kita klik AC. Maka kalkulator akan mati. Kita nyalakan lagi. Selanjutnya ada tombol alpha. Nah, tombol alpha ini letaknya di samping tombol shift. Warnanya merah kalau tombol alpha ini. Ya, gunanya untuk menampilkan fungsi-fungsi yang berwarna merah di atas tombol. Seperti di sini ada variabel A, B, C, dan seterusnya. Untuk menampilkannya kita klik alpha A, klik alpha B, ya, klik alpha, kemudian C. Ya. Untuk menghapus kita bisa gunakan fungsi del untuk menghapus satu karakter, dan untuk menghilangkan semuanya kita gunakan fungsi AC. Oke. Selanjutnya ada tombol mode. Tombol mode letaknya di samping tombol on ini. Ini berfungsi untuk pengaturan tampilan dan fungsi dalam kalkulator ini. Ketika kita klik tombol mode akan tampil COM, SD, dan juga reg. Untuk perhitungan umum, perhitungan standar, kita pilih satu, yaitu COM. Oke. Ketika tombol mode ini diklik 2 kali, akan tampil degrees, radian, dan juga gradien. Perhitungan ilmu falak pada umumnya menggunakan satuan hitung degrees atau derajat. Kita pilih satu saja untuk mengatur yang demikian tadi. Nah, dalam fungsi tombol mode ini ada beberapa fungsi lain. Ketika nanti seumpamanya kita salah dalam pengaturan yang menyebabkan fungsi pada kalkulator ini tidak berfungsi sebagaimana perhitungan umumnya, maka kita bisa kembalikan ke pengaturan default awal menggunakan fungsi ini. Kita klik on saja, ketika belum nyala, kemudian kita klik shift mode, akan tampil tampilan seperti ini. Kita pilih mode, yaitu 2, dan juga sama dengan, maka kalkulator akan kembali ke pengaturan default awal. Selanjutnya tentang beberapa tombol penting. Pertama yaitu tombol angka. Tombol angka ada 0 sampai 9. Untuk menampilkannya tinggal diklik tombolnya saja. 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Terus ada juga tombol operasi perhitungan. Tambah, kali, bagi, kurangi, dan sama dengan. Ini umum dalam setiap kalkulator pasti ada tombol-tombol ini. Terus ada tombol koma untuk angka pecahan desimal. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa apa yang biasa kita sebut dengan koma dalam kalkulator ini ditampilkan dengan bentuk titik. Apa yang biasa kita sebut dengan titik seperti dalam penulisan 1000, penulisan angka 1000, 1.000 di dalam kalkulator ini ditampilkan dalam bentuk koma. Contohnya kita tuliskan 1223,4. Nah, sama dengan di sini bacanya bukan 1,2 tapi 1223,4. Jadi dibalik, apa yang kita bisa sebut, apa yang kita biasa sebut dengan titik di sini ditampilkan dalam bentuk koma, apa yang biasa kita sebut koma di sini ditampilkan dalam bentuk titik.
Oke, terus kemudian ada tombol derajat. Tombol ini digunakan untuk perhitungan-perhitungan ilmu falak karena biasanya ditampilkan angka-angkanya dalam format derajat. Tombolnya ada di sini, ini derajat, menit, detik. Ketika untuk menampilkan menit dan juga detik, kita tinggal klik 2 kali saja. Contohnya 8 derajat, 2 menit, terus 3 detik. Oke, tampilannya memang seperti simbol derajat semua. Tapi kita bacanya tetap 8 derajat, 3 menit, dan juga 2 detik. Terus ada fungsi tombol fungsi negatif. Nah, ini perlu dibedakan dengan tombol operasi perhitungan. Ketika ada nilai negatif, maka kita kliknya yang ini, bukan yang ini. Ketika operasi perhitungannya pengurangan, kita bukan klik yang ini, tapi kita klik yang ini. Jangan ketukar. Nanti kalau ketukar akan terjadi syntax error atau perhitungannya akan tidak sesuai dengan yang diinginkan, yang dihasilkan. Terus selanjutnya ada tombol buka dan tutup kurung di sini. Dan yang terakhir ada fungsi trigonometri. Ini yang membedakan antara kalkulator ilmiah dengan kalkulator yang biasanya. Untuk fungsi trigonometri langsung saja kita praktekkan seperti di sini ada sin 90 derajat, 30 menit, 30 detik. Untuk menghitungnya kita klik sin, kemudian 90 derajat, 30 menit, 30 detik. Ketika sudah seperti ini, kita klik sama dengan, akan tampil hasilnya seperti ini. Hasilnya dalam format desimal. Ketika kita menginginkan hasil dalam format derajat, kita klik tombol derajatnya. Oke, begitu juga dengan cos dan juga tan. Sama seperti sin tadi. Nah, untuk menampilkan, untuk menghitung seumpamanya di sini ada cos 90 derajat, 30 menit, 30 detik, berapa nilai dari ini? Maka kita klik cos 90 derajat, 30 menit, 30 detik. Sama dengan ketika tampil dalam format desimal, menginginkan dalam format derajat, kita klik derajatnya. Oke, terus untuk tan juga sama saja. Kita klik tan 90 derajat, 30 menit, 30 detik. Oke, tampil dalam format desimal. Untuk menampilkan dalam format derajat, kita klik tombol derajatnya. Oke. Terus selanjutnya ketika ada rumus seperti ini, ketika ada nilai seperti ini, tan A sama dengan 90 derajat, 30 menit, 30 detik. Kalau yang tadi sudutnya itu diketahui, kemudian mencari nilai dari tan dari sudut tersebut. Tapi kalau ini yang dicari adalah nilai sudutnya. Nah, nilainya tan dari sudut ini sudah diketahui, yang dicari tinggal nilai sudutnya. Kita gunakan fungsi arcs, atau fungsi arcs itu busur ya. Untuk fungsi kalau sin ya sin pangkat min 1, kalau cos pangkat min 1, kalau tan pangkat min 1. Nah, untuk menampilkan fungsi-fungsi di atas ini sebagaimana saya sampaikan tadi, kita gunakan tombol shift. Maka untuk menghitung nilai sudut dari tan A sama dengan 90 derajat, 30 menit, 30 detik, A-nya berapa? Kita gunakan shift tan 90 derajat, 30 menit, 30 detik. Nah, ini shift tan ini untuk menampilkan perhitungan sudutnya ini. Kita praktekkan shift tan 90 derajat, 30 menit, 30 detik. Oke, sama dengan akan tampil seperti ini. Kita tampilkan dalam format derajat. Oke, jadi untuk mencari nilai derajat, nilai sudutnya atau nilai busurnya, kita gunakan fungsi-fungsi yang berwarna kuning di atas tombol-tombol trigonometri ini. Untuk menampilkannya, kita gunakan fungsi shift. Selanjutnya ketika ada rumus seperti ini rumus perhitungan deklinasi yang biasa digunakan dalam kitab-kitab yang berjenis hisab hakiki bitahqiq. Sin deklinasi sama dengan sin bujur matahari kali sin epsilon atau obliquity. Bujur mataharinya
diketahui 120 derajat 43 menit 20 detik. Epsilon atau obliquity-nya diketahui 23 derajat 27 menit. Untuk menghitung berapa nilai deklinasinya, bukan sin D loh ya, nilai deklinasi ini. Untuk menghitung nilai deklinasi ini, maka fungsinya kita gunakan seperti tadi, yaitu shift sin. Nah, ada dalam kurungnya karena di sini ada operasi perhitungannya. Kita praktekkan, kita nolkan dulu, kemudian kita klik shift sin dalam kurung sin 120 derajat 43 menit 20 detik dikali sin 23 derajat 27 menit. Tutup kurung sama dengan hasilnya tampil dalam format desimal. Kita tampilkan dalam format derajat, kita klik tombol derajat ini. Oke. Jadi nilai deklinasi dari bujur matahari ketika bujur matahari 120 derajat sekian menit sekian detik adalah 20 derajat 0 menit 17,14 detik. Di kalkulator ini juga ada fungsi untuk penyimpanan. Di kalkulator ini ada fungsi penyimpanan yang ada di tombol RCL ini, yaitu storage. Nah, untuk menyimpannya ketika mungkin nilai, biasanya ada nilai yang sering digunakan dalam setiap perhitungan, sering sekali digunakan. Nah, daripada kita terus-menerus untuk menuliskan nilai tersebut, nah, lebih praktisnya kita simpan saja. Seperti kalau dalam perhitungan ini kita bisa simpan nilai dari epsilon, nilai dari obliquity atau Melkuli ini. Seumpamanya 23 derajat 27 menit kita simpan. Kita kembalikan dulu, kemudian kita klik 23 derajat 27 menit, kemudian 27 menit ya. Kita klik shift RCL, kita simpan di E sesuai dengan simbolnya epsilon E. Oke. Maka dalam variabel E ini tersimpan nilai 23 derajat 27 menit. Nah, untuk menghitung seperti ini, nanti kita tidak perlu menuliskan 23 derajat 27 menit lagi. Langsung saja kita tampilkan variabel E-nya. Kita praktekkan seumpamanya kita hitung ini deklinasinya, shift sin dalam kurung sin 120 derajat 43 menit 20 detik kali sin alpha E sama, tutup kurung, kemudian sama dengan hasilnya sama seperti tadi, 20 derajat 0 menit 17,14 detik. Oke, sama. Jadi fungsi untuk menyimpan ini tidak merubah nilai yang disimpan. Selanjutnya kemudian ketika ada kotan. Nah, tadi kan kalau sin, cos, tan. Sekarang kotan. Kalau kotan ini kita bisa gunakan, tan ini kan nilai aslinya adalah 1 per tan. Maka untuk menghitung kotan ini kita bisa gunakan angkanya langsung, yaitu 1 per tan 90 derajat 30 menit 30 detik sama dengan min 0 derajat 0 menit 31,94 detik. Bisa juga kita gunakan fungsi X min 1 ini. Karena X min 1 ya sama dengan 1 per ini. Kalau gunakan fungsi X min 1, kita klik dalam kurung dulu, tan 90 derajat 30 menit 30 detik. Tutup kurung, jangan lupa klik X min 1 sama dengan 94 detik. Jadi ada dua pilihan untuk menghitung kotan ini. Bisa kita gunakan 1 per tan atau kita bisa gunakan X min 1. Selanjutnya, pesan-pesan error. Ini yang sering didapati ketika nanti menghitung. Mungkin jadinya akan kesal ketika sudah panjang-panjang menghitung, ternyata setelah diklik sama dengan hasilnya syntax error.
Kalau muncul sintak error, ini yang terjadi masalahnya ada pada format yang dikerjakan. Jadi kalau muncul sintak error ini karena kesalahan human errornya, kesalahan tombol pencet tombolnya. Seperti kalau kita pencet 30 derajat, kemudian 3 saja tanpa ada identitasnya, kita klik sama dengan maka sintak error. Tapi kalau kita klik seumpamanya 30 derajat 3 menit. Nah, meskipun tidak sampai detik, tapi kalau menit ini 3 ini sudah ada identitas menitnya, kita klik sama dengan maka akan bisa menampilkan apa yang kita klik tadi. Itu kalau sintak error. Selanjutnya ada juga math error. Kalau math error ini perhitungan yang dikerjakan mengandung operasi matematika yang ilegal. Jadi kalau fungsinya math error ini bukan orangnya yang salah pencet, tapi memang rumusnya yang tidak sesuai dengan kaidah matematika atau pengoperasian matematika yang ilegal. Contohnya seperti 3 bagi 0. 3 bagi 0 ini hasilnya kan tidak terdefinisikan. Ketika kita klik sama dengan maka akan muncul math error. Seperti contohnya lagi, kalau dalam perhitungan falak ada tan 90 derajat. Nah, tan 90 derajat ini kan tidak terdefinisi. Kita klik sama dengan maka akan muncul math error. Jadi kalau muncul math error ini bukan pada kesalahan pencet tombol, tapi karena memang rumus yang digunakan itu menyalahi matematika pada umumnya. Akan menghasilkan nilai yang tidak terdefinisikan. Terus selanjutnya kalkulator ilmiah berbasis Android. Nah, kalkulator ilmiah berbasis Android yang fungsinya mirip sekali dengan Casio FX 350 MA tadi. Ini ada MS FX 350 MS. Ini ada kalkulator ilmiah Realmex Free. Ini yang biasa saya gunakan, fungsinya hampir mirip. Ada shift, ada alpha, terus ada tombol minus di sini, tombol negatif di sini, ada juga fungsi storage dalam tombol RCL ini dan lain-lainnya. Ini mirip sekali. Namun sayang dalam kalkulator ilmiah Realmex ini beberapa angka biasanya ketika kita menghitung kemudian tampil dalam format desimal itu ada tanda negatifnya. Ketika diderajatkan itu biasanya negatifnya hilang dalam beberapa kasus saja. Jadi kalkulator Realmex untuk Android ini bisa digunakan, tapi dengan catatan seperti tadi. Harus diperhatikan ketika dalam format desimal ada minusnya, ada tombol negatifnya, ada simbol negatifnya. Ketika diderajatkan hilang ataukah tidak. Ketika hilang maka ya kita tulis sesuai dengan apa yang tampil dalam format desimal tadi. Karena kalau kita hilangkan karena kita kalau hilangkan fungsi derajatnya, fungsi negatifnya, maka hasilnya akan berbeda. Untuk video kali ini, selamat mencoba. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.